Ada pada negara lain, Indonesia, Thailand, Filipina, Kemboja, Vietnam. Malaysia satu-satunya negara yang mengumpulkan semua etnik yang berada dalam ini dan berteraskan Melayu Nusantara. Seorang anggota Dewan Rakyat Malaysia kembali membuat kita orang Indonesia geleng-geleng kepala. Dalam sebuah sesi resmi, sang anggota ini dengan percaya dirinya menyatakan bahwa Melayu Malaysia adalah populasi Melayu terbesar ketiga di dunia. Dengan penuh percaya diri, dia menyebut Malaysia sebagai negara yang mengumpulkan berbagai etnik dan berteraskan Melayu Nusantara. Dan untuk memperkuat klaimnya, dia ikut menyebut negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Kamboja, Filipina, hingga Indonesia, seolah Malaysia sedang menjadi pusat dunia Melayu versi dia sendiri. Pertanyaannya, sejak kapan Malaysia jadi representasi Melayu Nusantara? Dan siapa yang kasih mandat ke Malaysia buat jadi pusat budaya wilayah ini? Mari kita telanjangi data ini dengan kepala dingin. Jumlah penduduk, Indonesia kurang lebih 280 juta, Filipina 115 juta, Vietnam 100 juta, Thailand 70 juta, Kamboja 17 juta, Malaysia 33 juta. Dengan angka itu, Malaysia mengklaim dirinya mewakili Melayu Nusantara, padahal mayoritas populasi negara-negara yang dia sebut bahkan bukan etnis Melayu. Vietnam, mayoritas etnis Kin, Kamboja, Khmer, Filipina, Tagalog dan Visayan. Thailand, hanya sebagian kecil di selatan yang Melayu. Dan Indonesia, ya jelas, rumah asli dari budaya Melayu dan seluruh budaya Nusantara lainnya. Nusantara itu bukan slogan kosong. Nusantara adalah konsep sejarah panjang yang mencakup ratusan budaya, bahasa, dan kerajaan di wilayah Indonesia modern. Melayu memang salah satunya, tapi bukan fondasi tunggal. Jadi kalau Malaysia bilang negaranya berteraskan Melayu Nusantara, pertanyaannya, apakah Malaysia sedang menyisipkan dirinya ke dalam sejarah yang bukan miliknya? Coba kita lihat, apakah Malaysia pernah menjadi pusat kebudayaan Nusantara? Tidak. Apakah Malaysia pernah jadi kekuatan dominan dalam sejarah kerajaan-kerajaan besar Asia Tenggara? Tidak. Apakah Malaysia punya hak moral dan historis untuk membawa-bawa nama Nusantara? Jawabannya, sama seperti klaim budaya mereka, nggak berdasar. Dan jangan lupa, ketika mereka menyebut Melayu Nusantara, mari kita lihat siapa yang benar-benar menjaga warisan Melayu. Siapa yang masih membacakan syair Gurindam 12? Siapa yang masih menari zapin dan menulis aksara Jawi? Siapa yang melestarikan pantun dan sastra klasik? Jawabannya, bukan dari Kuala Lumpur, tapi dari Pekanbaru, Palembang, Tanjung Pinang, Pontianak, dan Siantero Indonesia. Maka sah-sah saja kalau publik menyebut ini sebagai politik identitas terselubung. Malaysia berusaha terlihat besar, bukan karena kontribusi kebudayaan, tapi lewat klaim sepihak. Karena jika budaya bisa diklaim begitu saja, maka siapapun bisa ngaku-ngaku sebagai pusat peradaban dunia. Jadi kalau ada pejabat Malaysia bilang Melayu Malaysia terbesar ketiga di dunia, dan bahwa Malaysia berteraskan Melayu Nusantara, ingatkan satu hal, Nusantara itu bukan klaim, tapi kenyataan sejarah. Dan kenyataan itu tidak berpihak pada yang paling banyak bicara, tapi pada yang paling konsisten menjaga. Karena di Indonesia, Melayu adalah bagian dari Nusantara, bukan pondasi tunggalnya. Dan Nusantara itu bukan milik siapa-siapa, tapi rumah dari semuanya. Minta pandangan daripada Yang Berhormat Senator. Malaysia memang terdiri daripada berbilang kaum. Ada orang Melayu, orang Cina, orang India. Adakah berbilang kaum itu adalah satu kekuatan atau kelemahan daripada pandangan YB itu, terutamanya dari perspektif ekonomi? Kerana bagi kita, populasi yang tertinggi di seluruh dunia adalah India, and we have Indian dekat sini. Dan kedua, populasi yang kedua daripada China, and we have Chinese over here. Dan populasi yang ketiga kemungkinan besar orang Melayu, and we have Malay here. So this is a kekuatan or is a kelemahan?
minta pandangan daripada YB. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagi saya itu adalah kekuatan kita. Itu kekuatan kita yang tidak ada pada negara lain. Indonesia, Thailand, Filipina, Kemboja, Vietnam. Malaysia satu-satunya negara yang mengumpulkan semua etnik yang berada dalam ini dan berteraskan Melayu Nusantara. Dan bagaimana untuk mengangkat Melayu, minda Melayu ini, keperluan kita sekarang ni, ahli politik, supaya tidak menyempitkan, menjumutkan pemikiran orang Melayu melihat secara horizon kaum-kaum lain bukan sebagai pencabar, tetapi satu persahabatan setiap kawan yang kita boleh memacu negara kita ke arah satu tahap yang lebih membina dan membanggakan. Alam Melayu ni ramai orang nak ubah sejarah kita. Jadi sekiranya dia boleh menakluki kita dan mengambil barang-barang berharga daripada negara kita dan bawa kepada negara mereka menjadi harta mereka, tidak mustahil perkataan itu dipadam saja. Jadi di sini amat penting kalau kita boleh baca dalam Arabic text. Ya, dalam Arabic text. Kerana kebanyakan dalam Arabic itu dia masih bersih. Sebab itu saya kata saya dapat sources dari atas, tafsir, kitab-kitab tafsir. Sekiranya kita baca daripada bawah, kita mesti membaca catatan yang ditulis oleh orientalis. Bahasa Arab sajalah yang dapat memberi maklumat yang betul. Ya, sesudah kita mendapat kefahaman yang betul, maklumat yang betul tentang alam sejarah negara kita, sejarah alam Melayu, kita nak baca apa-apa tulisan daripada orientalis ke orang nak kata pun bolehlah. Saya nak tunjukkan bukti kehebatan Melayu pada zaman Sriwijaya ini. Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur, dan kita semua tahu Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Ia terdiri daripada 9 lapis pentas besar dengan 6 yang bawah berbentuk 4 segi dan yang 3 yang di atas berbentuk bundar. Di puncak dan di tengah-tengahnya mandala terdiri sebuah stupa besar yang menyerupai loceng. Dia menguasai Jawa pada ketika itu. It is the world's largest Buddhist temple as well as one of the greatest Buddhist monuments in the world. Ia adalah cermin yang memantulkan dengan terang pencapaian cemerlang akal budi orang Melayu ketika itu dalam bidang kosmologi, sains, teknologi dan seni. Untuk projek pembinaan monumen tersebut, bahasa itu pastilah telah lengkap dengan istilah-istilah konseptual, teknikal, saintifik dan artistik yang perlu dikuasai oleh ribuan orang jurutera, juru teknik, tukang dan seniman yang terlibat. Jadi kalau kita tak yakin lagi bahawa orang Melayu di awal zaman sejarah sudah hebat, saya tak tahu apa lagi yang boleh meyakinkan kita.